Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga anak-anak diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan untuk menuntut ilmu. Amin. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, di pertemuan yang pertama ini dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 semester 1, kita akan sama-sama belajar mengenai hadis-hadis tentang kelestarian alam. Tapi sebelum itu, mari anak-anak kita berdoa sejenak meminta kepada Allah untuk dimudahkan dalam memahami ilmu, agar nantinya ilmu yang didapatkan anak-anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya silahkan anak-anak untuk menyiapkan buku catatan atau buku tulis dan buku paket atau modulnya, supaya anak-anak gemar membaca dan menulis. Oke, anak-anak sekalian, untuk absensi kali ini silahkan anak-anak komen di kolom komentar dengan menuliskan saya telah hadir dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Dilanjutkan dengan menuliskan nama dan NIM-nya ya. Baik, anak-anak sekalian, ada yang kepo dengan gurunya. Bisa dilihat di slide, nama Bapak adalah Bapak Alif Rahman, tempat tanggal lahir Sukoharjo 18 Februari 2000, alamat Jombor RT 4 RW 8 Sukoharjo, status single, pendidikan akhir S1 Pendidikan Agama Islam. Hobi membaca dan traveling. Nomor WA 0859 4361 5074. Kalau anak-anak ada yang ingin ditanyakan soal biodata Bapak, bisa di save nomor WA Bapak J. Baik, anak-anak sekalian, untuk lingkup materi kali ini kita akan sama-sama belajar membahas materi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kelestarian alam. Kemudian keterkaitan dari hadis-hadis tentang kelestarian alam dan manfaat dari melestarikan alam sesuai hadis beserta akibatnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, untuk strategi pembelajarannya, disajikan sebuah gambar. Siswa diminta mengamati dan menganalisis gambar-gambar yang ada dalam video. Kemudian hasil analisisnya ditulis dalam komentar ya, di bawah maksudnya. Kemudian siswa diminta untuk mengamati hadis-hadis yang berkaitan dengan melestarikan lingkungan alam. Kemudian siswa melihat, mendengar, memahami, dan mencatat hal yang penting dalam pembahasan hadis tentang melestarikan lingkungan alam. Nah, nanti ketika guru menjelaskan hadis tentang melestarikan lingkungan alam, jangan lupa untuk dicatat hal yang penting agar anak-anak sekalian
faham dengan hadis tersebut. Selanjutnya, siswa membuat kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai hadis-hadis melestarikan lingkungan alam. Nah, nanti ada sebagian penjelasan hadis. Anak-anak diminta untuk membuat kesimpulan dari sebagian hadis yang telah Bapak jelaskan. Hasil kesimpulan ditulis di buku catatan atau di Word. Yang terakhir, ada tugas untuk mengukur pemahaman siswa dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Guru. Untuk sistem penilaiannya, nanti bagi siswa yang telah mencatat dari hasil pembahasan materi akan mendapat skor 25. Kemudian siswa yang telah membuat kesimpulan dari hasil pembahasan materi juga akan mendapat skor 25. Kemudian siswa yang telah menghafal hadis-hadis tentang melestarikan lingkungan alam akan mendapat skor 25. Yang terakhir, bagi siswa yang telah mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan, maka akan mendapat skor 25. Jika semuanya dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka total nilai sama dengan 100. Jadi, anak-anak sekalian, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bersemangat menuntut ilmu ya. Selanjutnya, sekarang anak-anak coba amati gambar satu ini. Identifikasikan gambar tersebut. Bagaimana kondisi dari gambar tersebut? Bagaimana keadaan dari gambar tersebut? Tulis di kolom komentar ya anak-anak. Wajib untuk satu anak memberikan komentar. Kemudian anak-anak amati gambar 2 ini. Coba identifikasi gambar tersebut. Bagaimana kondisi dan keadaan dari gambar tersebut? Tulis pendapat anak-anak di kolom komentar ya. Wajib bagi satu anak untuk memberikan komentar. Setelah anak-anak mengamati kedua gambar tadi, kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa hadis mengenai perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Hadis pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ardon mayyitatan fayyalahu rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis pertama ini jangan lupa anak-anak untuk hafalkan ya. Selanjutnya hadis kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an atanan lima syatihi. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menggali sumur maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk hadis kedua ini anak-anak jangan lupa untuk menghafalkan ya. Kita masuk ke pembahasan hadis. Dimulai dari hadis pertama. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati, maka bumi tadi menjadi miliknya. Makna hadis tersebut apa anak-anak? Maknanya, hadis tersebut menjelaskan kepada kita semua, barang siapa yang mampu menjadikan tanah yang gersang dan kering, kemudian dijadikannya tanah yang subur, produktif dan mudah ditumbuhi tanaman-tanaman, sehingga dari tanah yang subur itu dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi, dan itu akan menjadi miliknya. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, orang yang merawat tanah yang kering dan tandus, ia berhak menjadikan tanah tadi menjadi hak miliknya.
Hal tersebut merupakan penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Seseorang yang menghidupkan bumi akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu mendapatkan hasil dari tanah yang diolah dan juga memperkecil terjadinya erosi atau pengikisan tanah yang dampaknya pasti akan dirasakan oleh semua penduduk. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menggali sumur maka ia berhak 40 hasta ternaknya. Makna hadis ini apa anak-anak sekalian? Maknanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan hadiah khusus bagi siapa saja yang berupaya dan mengusahakan adanya air atau mengalirkan air, yaitu dengan menggali sumur, maka ia berhak atas sebidang tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penghargaan bagi siapa saja yang peduli terhadap pengadaan air dengan diberikannya hak atas tanah di sekitar sumur dengan luas 40 hasta atau seluas kurang lebih 1258 meter persegi. Kata sebagai kandang ternaknya dalam hadis tersebut memberikan motivasi kepada orang-orang yang memang pada saat itu banyak yang bermata pencaharian sebagai peternak. Maka hadiah sebidang tanah untuk kandang ternak di dekat sumber air merupakan sesuatu yang menggembirakan. Kalimat tersebut juga menjelaskan akan pentingnya menjaga kelestarian alam hewani. Dengan membuat kandang di dekat sumur merupakan bukti kepedulian Islam untuk menjaga dan melestarikan hewan ternak. Nah, dari dua hadis tadi, coba anak-anak berikan kesimpulan sesuai pemahaman anak-anak. Apa yang bisa disimpulkan dari penjelasan dua hadis tadi? Tulis di buku catatan atau di Word ya. Selanjutnya masuk ke hadis ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an ikhsa'il khayli wal bahaim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya hadis keempat, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha sairir ruhi wa an ikhsa'il bahaim nahyan syadida. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. Hadis riwayat Al-Bazzar. Masuk ke pembahasan hadis anak-anak. Hadis ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Apa makna hadis tersebut anak-anak? Maknanya hadis tersebut merupakan anjuran untuk menjaga kelestarian hidup binatang dengan larangan mengebirinya. Apa arti dari mengebiri? Mengebiri binatang merupakan merekayasa sedemikian rupa terhadap makhluk hidup agar tidak dapat melakukan reproduksi, yaitu dengan cara membuang sebagian organ reproduksinya atau tetap membiarkan reproduksinya tetap ada pada hewan. Hanya saja organ reproduksinya tidak berfungsi. Agama Islam melarang pengebirian semacam ini karena hal tersebut menjadi salah satu sebab punahnya generasi binatang yang dikebiri menjadi tidak lestari. Hadis keempat, hadis yang diriwayatkan Al-Bazzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. Pada hadis ini, selain melarang mengebiri binatang, Islam juga peduli akan hal kebebasan binatang dengan
melarang mengurungnya sehingga mereka terlepas dari habitatnya. Anak-anak sekalian, mengurung binatang bisa mengakibatkan binatang terampas kebebasannya, tidak mendapatkan makanan yang ia kehendaki, dan ia bisa merampas hak reproduksinya, yang ujung-ujungnya bisa menjadi sebab kepunahannya. Namun ada beberapa pendapat muncul tentang hukum mengurung binatang menurut perspektif fikih dengan berbagai syarat dan tingkatan, karena memang tidak dapat dipungkiri pada kondisi tertentu apabila suatu binatang dibiarkan bebas di alam justru akan terancam kelestariannya, sehingga diambil langkah untuk ditangkarkan dan dikembangbiakkan dan pada saatnya akan dilepaskan ke alam bebas. Dari keempat hadis tadi, apakah anak-anak sudah paham? Jika belum atau jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan pertanyaan anak-anak di nomor WA Bapak. Nah, anak-anak sekalian, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pelajaran kali ini? Dari keempat hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya menjaga, merawat, mengembangbiakkan, dan melestarikan alam adalah tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Wajib bagi manusia untuk peduli dengan lingkungan alam beserta makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya, contohnya hewan. Dari hadis di atas, Islam melarang untuk mengebiri, menyiksa, mengurung, dan menyakiti hewan-hewan yang semestinya perlu dirawat, dikembangbiakkan, dan dilestarikan populasinya untuk keseimbangan ekosistem di bumi. Agama Islam juga memberikan keharusan bagi manusia yang mengalirkan air dengan membuat sumur-sumur untuk kehidupan makhluk hidup serta menjadikan tanah bumi yang kering menjadi subur, produktif, dan mudah ditumbuhi tanaman-tanaman. Nah, sekarang untuk mengukur pemahaman anak-anak sekalian, coba anak-anak kerjakan tugas ini. Boleh mengerjakan secara kelompok atau individu, tapi untuk menghafal hadis nggak boleh berkelompok ya. Allah Maha Tahu. Jadi untuk hafalan hadis bisa disetorkan dengan via voice note atau VN. Kemudian dapat dikirimkan ke nomor WA Bapak ya. Untuk batas pengumpulan tugas hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Bapak tunggu hasil tugas, hafalan, dan catatannya. Anak-anak bisa mengirimkan hasil catatan dan tugas dalam bentuk Word, JPG, atau foto, atau PDF. Baik anak-anak sekalian, untuk menutup pembelajaran daring kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah diikuti dengan membaca doa setelah belajar. Mari kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.